Bab 10. Aku bimbang antara tetap membiarkannya jadi rahasia atau menceritakannya saja. Sepertinya Guntur tipikal cowok yang setia kawan, walau playboy cap badak. Kalau kamu gak mau cerita gak apa-apa yuk. Aku gak akan maksa, itu hak kamu. Aku cuma gak mau aja kamu sampai terluka, berada di antara cinta mereka berdua yang... Aku menikah karena terpaksa. Karena suatu kejadian yang tanpa kami sengaja telah terjadi. Kataku memotong ucapan Guntur. Guntur menghentikan memberi makan ikan, menaruh pakan ikan di tempatnya, dan berjalan menghampiriku. Aku udah duga. Aku lihat kesedihan di sorot mata kamu, dan sudah bisa menerka apa yang terjadi. Sudah tanggung, ceritakanlah semua. Aku siap mendengarkan sebagai temanmu. Guntur melipat kedua tangannya di dada yang atletis tersebut. Tapi janji ya, jangan ceritakan sama siapapun. Iya, aku janji. Aku akhirnya memberanikan diri menceritakan bagaimana awal mula kejadian sampai akhirnya aku dan Dio menikah, serta perjanjian antara Dio dan papanya. Rumit juga ya masalah kalian. Lalu rencana kamu ke depannya gimana? Aku menggelengkan kepala. Nggak tahu. Loh, ini hidup kamu loh yuk. Kamu masih muda, jalani hidup kamu sesuai kemauan kamu. Kalau kemauanku adalah terus bersama Dio, sedangkan Dio lebih memilih Sheila, aku bisa apa? Kataku dengan putus asa. Guntur menghela napas berat, ia ikut pusing dengan masalahku. Lepaskan saja Dio, jangan biarkan kebebasanmu terbelenggu. Jangan khawatir, aku akan menemani kamu menghadapi setiap masalah. Aku janji. Kenapa kamu melakukannya? Tanyaku heran dengan perhatian yang Guntur berikan padaku. Ya, karena aku gak bisa tinggal diam saja melihat kamu diperlakukan seperti itu. Pergilah yuk, melangkah yang jauh. Aku yakin, kamu masih bisa hidup normal. Banyak kok, wanita yang sudah menjadi janda, namun tetap menikmati hidupnya. Kamu cantik yuk. Masa sih gak ada yang mau sama kamu? Makasih ya, kamu udah support aku. Senang rasanya ada yang mengerti dengan keadaanku. Kita lihat saja nanti, saat Sheila pulang. Apapun keputusan Dio, aku akan terima. Baiklah, aku akan menghormati setiap keputusanmu. Ayo kita kembali lagi ke tempat resepsi. Suara musiknya udah terdengar berarti sudah mulai ramai. Aku mengikuti langkah Guntur. Yuk, kamu kerja di perusahaan apa? Aku di salah satu bank swasta. Kalau kamu perusahaannya bergerak dalam bidang apa? Aku ekspor-impor bahan makanan. Ada juga bisnis makanan hewan. Pokoknya yang bisa aku jual ke luar negeri aku lakuin. Wait, jangan jual negara kita juga dong sama orang luar. Candaku. Tenang saja, apalagi wanita Indonesia yang cantik kayak kamu mah gak bakal aku jual. Ih, gombal. Kami pun tertawa bersama. Tanpa terasa, kami sudah sampai di tempat resepsi. Tante Yuli yang melihat kedatanganku dengan anaknya terlihat heran. Loh, kok kalian malah datang berdua? Dia sendirian saja di dalam. Kalian dari mana? Interogasi Tante Yuli. Habis kasih makan ikan koi di belakang rumah mah. Ayu anaknya udah cantik, asyik pula, enak diajak ngobrol. Puji Guntur yang langsung membuat wajahku memerah lagi. Ih, kamu gak boleh gitu nak. Ayu tuh istrinya dia loh, sepupu kamu. Omel Tante Yuli sambil memukul pelan lengan Guntur. Guntur kalah cepet nih sama Dio. Coba kalau Guntur yang ketemu duluan sama Ayu, pasti udah Guntur pepet terus, jangan sampai lepas. Anak bandel, omel Tante Yuli. Jangan dengerin yuk, agak gesrek nih anak tante. Aku tertawa melihat anak dan ibu yang terlihat seru di depanku itu. Udah jalan-jalannya? Tanya Dio yang tiba-tiba datang sambil memelukku dari belakang. Aku kaget melihat perubahan sikapnya. Tadi dingin, sekarang so mesra. Tuh kan nak, yang punya datang. Kamu sih bawa istri orang jalan-jalan. Nyariin tuh suaminya. Omel Tante Yuli lagi. Ih, apa sih ma? Guntur udah minta izin tadi sama Dio. Kalau Guntur bawa kabur mah gak ke halaman belakang rumah lihat ikan. Sekalian aja kawin lari ke luar negeri. Hehehe. Hus,
Kalau ngomong nih anak suka seenaknya aja. Kali ini Tante Yuli mencubit pinggang Guntur agak kencang sampai Guntur meringis kesakitan. Maaf ya Dio, kamu tahu kan Guntur suka bercanda. Jangan diambil hati ya. Tante Yuli meminta maaf pada Dio karena tidak enak akan perkataan anaknya pada Dio. Gak apa-apa kok Tante. Dio tahu kok Guntur cuma bercanda. Soalnya Dio yakin cinta Ayu cuma buat Dio seorang. Dio lalu memasang senyum penuh kepercayaan diri. Iya deh, pengantin baru. Tante ke dalam dulu ya. Oh iya Ayu, tadi kamu dicariin sama Andi. Iya, nanti Ayu temuin Andi Tante. Tante Irma pun meninggalkan kami bertiga. Ternyata Guntur masih belum puas mengerjai Dio. Dio, nanti malam aku sama Ayu mau jalan-jalan ya. Sekalian antar Ayu beli oleh-oleh buat teman kantornya. Guntur meminta izin pada Dio untuk mengajakku jalan. Loh, kamu kok bukannya minta antar sama aku yuk? Kan aku bisa antar kamu kemana saja. Dio malah mempertanyakannya sama aku, bukan menjawab pertanyaan Guntur. Sudahlah yo, Ayu sudah cerita semuanya sama aku. Kalau cuma tinggal kita bertiga, gak usah main acting suami istri segala. Santai saja. Perkataan Guntur sontak membuat wajah Dio memerah karena emosi. Maksudnya apa? Kami memang suami istri. Dan bukan buat main-main, ucap Dio dengan wajah serius. Berarti kalau kalian suami istri, kamu akan mempertahankan rumah tangga kamu dong. Guntur kembali memancing emosi Dio. Tentu saja. Dan tidak akan menduakan Ayu kan? Dio hanya diam. Ia tak lagi menjawab pertanyaan Guntur. Itu bukan urusan kamu. Masalah rumah tanggaku biar aku yang urus. Orang lain tidak berhak ikut campur. Guntur menyungkingkan sebuah senyumnya. Aku gak akan ikut campur. Tapi aku bersedia kok mendapatkan jandanya Ayu. Stop. Jangan melewati batas. Walau Ayu sudah menceritakan semuanya sama kamu, yang tahu keadaan sebenarnya adalah kami berdua. Biarkan kami menyelesaikan masalah kami sendiri. Dia menatap ke arahku seakan tak percaya aku dengan mudahnya menceritakan permasalahan keluarga kami dengan orang lain. Ayo kita masuk yuk. Jangan biarkan papa curiga atas sesuatu di antara kita. Bisa ribet urusannya. Dia menarik tanganku. Bisa kurasakan tangan dinginnya saat tangan tersebut menggenggam tanganku. Konon, kalau kita emosi, kepala boleh panas, hati boleh panas, namun tangan tetap dingin. Jangan sampai tangan ikut campur dalam setiap permasalahan. Aku mengangguk memberi jawaban pada Guntur, kalau aku akan baik-baik saja. Sinyal dariku membuat Guntur sedikit lega. Semoga tidak ada lagi pertengkaran di antara kami lagi. Aku dan Dio memasuki area resepsi. Dio masih menggenggam erat tanganku. Ku coba sesekali mencuri pandang ke arahnya. Rahangnya masih mengeras menahan emosi. Dio, kataku dengan suara bergetar. Aku takut juga melihatnya marah seperti itu. Jangan mengajak aku berbicara. Aku sedang menahan emosi karena ulah kamu. Dan jangan jauh-jauh dariku. Kali ini Dio menatapku tajam, lebih tepatnya memelototiku. Dia melepaskan pegangan tangannya dan menjulurkan lengannya. Gandeng lenganku, dan tetaplah tersenyum seakan semua baik-baik saja. Aku menurutinya. Kulingkarkan tanganku di lengannya yang kokoh. Dio lalu membawaku menemui keluarganya. Mama Lia melambaikan tangan dan tersenyum ke arahku. Kamu cantik banget sayang, puji Mama Lia terhadapku. Ah, Mama bisa aja. Mama tuh yang cantik, kelihatan awet muda banget. Aku memuji mertuaku dengan tulus. Andi tuh nyariin kamu terus. Katanya Tante Ayu cantik mana? Andi mau pamer kalau Andi udah disunat. Lucu tuh anak gendut. Baru kenal aja sudah jadi fans berat kamu. Oh, Ayu nemuin Andi dulu ya, Mah. Kasihan nyariin Ayu dari tadi. Dia hanya diam saja dan mengikuti kemauanku menemui Andi. Tante Ayu. Andi meneriakkan namaku dengan kencang. Cini, Cini. Ia melambaikan tangannya memintaku mendekat. Aku baru saja hendak melepaskan pegangan tanganku pada Dio ketika menatapku tajam. Aku batalkan niatku. Jadilah aku menghampiri Andi sambil berpegangan tangan dengan Dio. Wah, Andi hebat ya. Sudah berani disunat.
Puji aku membanggakan keberanian Andi. Iya dong, kan Andi hebat. Soalnya Andi pacarnya Tante Ayu, kata Andi dengan malu-malu. Aku tertawa mendengar perkataannya. Pacal, ngomong huruf R aja masih cadel, udah kenal pacar. Omel Dio. Ih, Om Dio silik aja sama aku. Tante Ayu mau lihat gak kalau Adi udah disunat? Aku langsung menutup mataku ketika Andi hendak membuka sarungnya. Heh, anak kecil, jangan mesum, masih kecil udah pamer-pamer aja. Tutup, kasihan tuh Tante Ayunya malu. Dia mengomeli Andi. Om Dio mah pelit. Andi jadi pacar Tante Ayu gak boleh. Nunjukin yang udah disunat juga gak boleh. Ya udah, Tante Ayu sini duduk dekat Andi. Andi lalu menepuk kursi di sampingnya, tempat seharusnya Tante Irma berada. Aduh Andi, itu kan tempatnya Mama Andi. Tante Ayu duduk di sana aja ya. Banyak tamu yang antri mau salamin Andi nih. Tante Ayu gak enak. Ya udah deh, tapi Tante Ayu jangan pulang ya. Iya sayang, Tante Ayu baru pulang besok kok. Andi gak usah khawatir. Iya Tante cantik. Kecil-kecil udah ngegombal aja, gerutu Dio. Aku langsung mengajak Dio mengambil makanan agar ia tidak menimpali Andi yang berakhir mereka saling ejek kayak anak bocah. Kamu gak mau kambing guling yuk? Kamu kan suka makan daging kambing. Aku tahu arah pembicaraan Dio akan kemana. Enggak ah, bosan makan kambing melulu. Aku mau dimsum aja. Ya udah, aku yang makan ya kambing gulingnya. Dia sepertinya mulai mau mengajakku bercanda. Namun aku sudah terlanjur sebel dengan sikapnya. Terserah, aku mau ngambil dimsum dulu. Baru saja aku hendak melepaskan pegangan tanganku dari lengannya. Dio mendelikan matanya lagi kepadaku. Kata siapa kamu boleh lepasin pegangan tangan kamu? Ya kan susah ambil dimsumnya kalau sambil pegangan tangan. Kataku beralasan. Biar aku yang ambilin, ayo. Tapi kamu kan mau makan kambing guling. Aku masih berusaha mengelak agar lepas dari kungkungan Dio. Gak jadi, kayaknya dimsum lebih enak. Lagi juga antri panjang, males. Ya, aku mau alasan apa lagi coba? Benar saja, Dio tidak memperbolehkanku melepas pegangannya. Dio memegang piring dimsum dan menyuapiku. Pokoknya bagaimanapun caranya, aku gak boleh deh lepasin pegangan tanganku. Aduh. Guntur yang sejak tadi memperhatikanku bertanya dalam bahasa isyarat. Ia tanya ada apa? Ku jawab tidak ada apa-apa, agar ia tidak khawatir. Namun bukan Guntur namanya kalau tidak pantang menyerah. Ia lalu menghampiriku dan membawakanku satu cup es krim. Nih, yuk, kamu pasti suka es krim. Ia sengaja menyodorkan cup es krim agar ku ambil dan melepaskan pegangan Dio. Mau ngapain? Dio mendelik lagi kepadaku. Mau ambil es krim. Gak usah makan es krim, nanti batuk. Alasan apa itu? Memangnya aku anak kecil apa? Guntur yang melihat keribetannya langsung saja mengambil satu sendok es krim. Aku suapin aja ya yuk. Aku membuka mulutku dan memakan es krim yang Guntur suapi. Dio kembali mendelik ke arahku. Aku kan udah bilang, jangan makan es krim, nanti batuk. Aku tidak menghiraukan ucapannya dan malah berbicara kepada Guntur. Es krimnya enak. Häagen-Dazs kan? Mau lagi dong. Kalau kamu minta suapi lagi, nanti aku cium kamu di depan umum. Kamu mau? Dia mulai mengancamku, dan aku tahu dia serius dengan perkataannya. Bisa malu aku kalau ia sampai nekat melakukannya. Gak jadi Tur, ada yang rese, kataku dengan wajah ditekuk. Suami kamu cemburuan ya yuk? Emangnya dia cinta sama kamu? Kalau gak cinta ngapain cemburu coba? Guntur kembali memanas-manasi Dio. Mereka ini sepupuan, tapi kok ia berantem melulu? Gimana sih? Siapa yang cemburuan? Kamu gak lihat kalau Ayu yang posesif? Sampai gak mau melepaskan pegangannya dari lenganku. Yes, Dio termakan emosi. Salah jawab kamu Dio. Aku posesif sama kamu? Bukannya dari tadi kamu yang gak perbolehin aku lepasin peganganku? Jangan mau mutarbalikkan keadaan deh yuk. Aku yang menjawab perkataan Dio. Tak perlu Guntur lagi.
Cukup ia yang mengiring bola. Dan aku menendangnya ke gawang, dan gol. Wajah Dio memerah kembali menahan kekesalannya. Dio lalu menarik tanganku dan membawaku ke halaman belakang rumah Tante Irma yang sekarang sepi, karena semua orang sedang di tempat resepsi. Kenapa kamu malah membela Guntur, yuk? Bukannya membela aku, suami kamu. Loh, kamu sendiri? Kenapa lebih memilih pacar kamu dan bukan istri kamu sendiri? Jangan membalikkan pertanyaanku. Kamu juga jangan mau seenaknya saja dong menggantung status orang. Siapa yang menggantung status orang? Aku gitu. Maksud kamu menggantung status kamu? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Aku melepat kedua tanganku di dada, tak lagi menggandeng tangan Dio. Kamu statusnya ya istri aku, yuk. Dari awal aku jelas tidak menggantung status kamu. Aku nikahin kamu ya dengan tujuan agar status kamu jelas, tidak digantungi. Dari mana kamu punya pikiran aku menggantung status kamu? Kami kembali bertengkar, hal yang sudah lama tidak kami lakukan. Iya, saat ini aku istri kamu, walau istri siri. Lalu setelah Sila pulang bagaimana? Aku mau kamu depak gitu kayak selir aja yang sudah tidak berguna lagi. Bersambung.